Dari point of view Anda, apa yang perlu dicermati dari ketentuan-ketentuan baru nanti? Ya, memang pay later ini kan kita lihat tumbuh ya. Dan di Alobank sendiri di tahun 2024 pertumbuhannya year on year itu transaksi pay later atau buy now pay later ini tumbuh 200% lebih. Bahkan jumlah akunnya sudah nambahnya hampir tumbuh 170% lebih. Jadi kalau kita lihat memang ini sejalan dengan tadi ya yang di mana data OJK menunjukkan memang tumbuh 103% kalau nggak salah tadi ya seperti disampaikan Mbak Sania. Nah memang concern OJK kan saya rasa ini satu langkah positif ya. Bagaimana agar dalam pemberian pinjaman daring atau pay later ini bisa diberikan secara lebih bertanggung jawab begitu ya. Supaya juga ini tumbuhnya juga lebih optimal begitu dan meminimalkan risiko kredit bermasalah kan itu ya. Jadi yang diharapkan sebuah environment di mana pertumbuhan berkembang dengan sehat yaitu. Nah kalau bagi Alobank sendiri tentu ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan juga penerapan manajemen risiko di mana kami juga tentu sebagai bank ya harus juga terus menerapkan yang sudah memiliki prinsip untuk menerapkan underwriting proses atau sistem penilaian kredit yang harus cukup ketat dengan manajemen risiko yang konservatif. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan ini tentu kami menyambut positif dan tentu kami juga sebagai bank yang memiliki produk pay later kami tentu akan komitmen ya untuk bisa mendukung kebijakan dari OJK ini dan tentu kami juga nggak pernah berhenti untuk terus melakukan enhancement ya improvement untuk bisa melakukan peningkatan dari sistem penilaian kredit yang semakin baik, semakin halus ya sehingga bisa memberikan kreditnya kepada segmen-segmen yang memang ya mampu dan memiliki kualitas pengembalian yang baik ya karena mereka juga segmen yang berkualitas dan memiliki sumber pembayaran yang baik. Saya rasa itu. Oke, baik karena memang digandrungi oleh masyarakat kita Pak Indra. Pemainnya pun di bisnis pay later ini juga makin banyak. Lalu bagaimana Alobank juga untuk menjadi memaksimalkan keunggulan yang dimiliki oleh Alobank terkait bisnis terkhusus pay later ini dibandingkan dengan banyak kompetitor begitu ya yang juga mengandalkan produk dari bisnis pay later ini Pak Indra? Iya, jadi memang kan kalau pay later ini sebuah model pemberian pinjaman yang unsecured ya, nggak pakai jaminan kan begitu ya. Sehingga kita harus, oleh karena itu bagi bank, karena bank adalah bank ya yang harus memiliki disiplin dalam hal tadi ya penilaian kredit dan juga manajemen risiko yang harus konservatif. Nah kami memang harus membangun model penilaian kredit yang dengan model-model yang semakin yang inovatif dengan alternatif scoring berbagai data point yang harus dipadukan. Nah ini yang kami harus terus invest ya untuk bisa memiliki sistem underwriting proses atau penilaian kredit yang semakin baik, semakin granular, semakin detail, berbasis segmen, berbasis tingkat risiko yang berbeda-beda sehingga dengan demikian kita bisa memberikan kredit secara tepat begitu sesuai dengan tingkat risiko di masing-masing customer yang bisa berbeda-beda ya dengan demikian diharapkan kreditnya bisa tumbuh tapi juga tingkat yang bermasalahnya bisa kita jaga pada tingkat yang bisa kita terima itu yang betul-betul harus terus dikembangkan dan diinvest sebagai bank digital yang ingin membangun keunggulan karena bagi bank kan memang salah satu peran kita sebagai intermediasi yang memberikan pinjaman ya, terutama pinjaman berbasis digital ini. Oke, baik. Dari segi pendapatan yang dimiliki oleh Alobank secara keseluruhan, lini bisnis mana yang berkontribusi cukup besar ya dan juga akan diimprove di tahun 2025 ini, Pak Indra? Ya, kami di 3 aspek ya. Jadi ada acquisition, ada engagement, dan monetization-nya. Tentu kami pertama bagaimana kita bisa melakukan akuisisi dari customer base kami yang tentunya customer yang
berkualitas ya. Kemudian tugas kami adalah setelah mendapatkan customer, bagaimana customer itu terus bertransaksi semakin sering ya, sebagai utility dalam, saya sebutnya sebagai everyday bank yang dipakai dalam keseharian, dalam aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa dipakai. Jadi feature-feature yang membuat Alobank ini terus bisa dipakai sebagai utility dalam keseharian, ini tentu hal yang kami terus kembangkan. Dan terakhir adalah monetisasinya melalui tadi pinjaman digital ya. Nah, maka produk pinjaman digital dan juga produk saving yang dimana kami kembangkan dengan dua ciri ya. Satu, memang produknya harus memberikan empowerment bagi customer untuk bisa mengontrol dalam hal dia mengelola dananya gitu. Dan kedua, produk-produk kami juga harus semakin transparan sehingga trust-nya terjadi, karena kan kita nggak pernah tatap muka ya kan. Bank ini kan hanya memberikan melalui kanal digital, beda dengan bank-bank konvensional yang memang dia punya kantor fisik begitu ya. Nah, jadi melalui produk-produk pinjaman, produk-produk simpanan yang inovatif gitu, kami ada produk namanya AloGrow. Itu juga produk yang inovatif di mana memberikan fleksibilitas untuk customer untuk menumbuhkan dananya dan untuk menariknya pun kapan saja tanpa penalti gitu ya. Itu hal yang saya rasa cukup menarik begitu. Di samping PayLater ini yang memang tentu akan kami lebih luas lagi pemanfaatannya, lebih fleksibel lagi dengan berbagai macam inovasi. Di samping yang defaultnya ya tentu kami kan bank yang nggak ada admin fee-nya, untuk transfer pun kami gratis ya. Oleh karena itu menjadi feature yang menjadi daya tarik diharapkan untuk bisa manfaatkan produk kami yang dalam transfer ya, bayar-bayar begitu, dan juga simpan-simpan dan pinjaman digital ini gitu. Oke, baik. Lalu rencana ekspansi Pak Indra di tahun 2025, adakah memang rencana ekspansi untuk Alobank di tahun ini? Ya, tentu. Jadi kami kan sebagai bank digital ini tetap lean, tetap agile begitu, berbasis kepada teknologi ya. Nah, besarnya Alobank ini melalui kolaborasi gitu. Kita connect dengan partner-partner kan gitu ya. Termasuk partner-partner digital yang mengandalkan berbagai standar. Kalau BI sudah mengeluarkan standar, yaitu standar API atau Snap. Jadi kita bisa connect dengan partner-partner secara cepat dengan standar API. Nah, ini terus kami akan kembangkan untuk memperluas ekosistem digital kepada mitra-mitra strategis kami ya, yang sudah ada, di samping dengan CT Corp sebagai induk kami, juga sekarang dengan ekosistem di luar CT Corp ya. Sekarang dengan Indomaret bisa kita lihat di seluruh jaringannya, itu menjadi juga simpul bagi layanan kami, dengan telco, jaringan telco, dengan PLN ya, dengan pemain e-money, di mana kami melengkapi produk-produk kami kepada pemain uang elektronik misalnya gitu, dan juga partner-partner lain yang dalam keseharian sering dipakai begitu. Itu bagian dari perluasan ekosistem. Yang kedua adalah tadi kami juga ingin menjangkau ke kota-kota yang lebih luas lagi supaya mendukung inklusi keuangan gitu kan, melalui pendekatan digital, physical and digital. Gitu kira-kira. Dan terakhir tentu kami terus memperkuat teknologi optimalisasi dari data analitik dan AI supaya manajemen risikonya makin efisien dan juga engagementnya semakin baik, semakin personalized, semakin customized sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pengembangan dari ekosistem digital di Indonesia.